semuanya, selamat datang di channel Supandro Tolua. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan membahas film horor jadul di tahun 2008. Film ini berjudul 40 Hari Bangkitnya Pocong. Film ini membuat jantung Anda berdetak karena cinta. Salah. Bikin deg-degan maksudnya. Bagaimana ceritanya? Simak video berikut ini. Film ini berawal dari kecelakaan. Penasaran kan siapa yang meninggal? Singkat cerita berawal dari seorang gadis cantik yang bernama Jessie. Yang penasaran apa sih yang di dalam leontin itu? Saat telepon berdering, tiba-tiba teman Jessie mengangkat telepon itu. Di mana sis customer meminta bantuan saat komputer menginstal game Mobile Legends karena memorinya full. Salah, maksudnya game jadul. Meskipun terdengar mustahil, Jessie mengambil job itu asalkan ia cepat-cepat pergi. Nino tiba-tiba datang menanyai Jessie. Namun seketika Nino panik saat mendengar jika Jessie sudah benar-benar ilfil sama Nino. Tiba, Jessie sudah berada di rumah customer itu. Ternyata rumah yang pernah mengadakan tahlilan. Lalu tiba-tiba muncul nenek peot yang bernama Alice yang terlihat sangat mempesona. Dan tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki. Jessie pun menjelaskan bahwa kedatangannya di sini untuk memeriksa komputer. Mendengar hal itu, Kevin mengizinkan masuk. Setibanya di kamar, Kevin pun mempersilahkan Jessie untuk menginstal game di komputer dan berharap game favoritnya itu dapat terinstall. Sementara itu, Kevin mengambil minum. Boro-boro mau menginstal gamenya, tiba-tiba komputer keseleo. Dirasa colokannya longgar, Jessie memeriksanya. Tiba-tiba Jessie mendengar suara aneh di lemari. Singkat waktu, Kevin yang diberitahu oleh Jessie dan jangan menginstal game Mobile Legends karena gamenya nggak bisa diinstal karena belum ada ya. Setelah mendengar penjelasan Jessie, Kevin pun mengerti dan Jessie pun mau pamit. Di luar, Kevin pun memberitahu Jessie bahwa malam-malam kini sangat jarang menemukan kendaraan. Kemudian Kevin menawarkan diri untuk mengantarkan Jessie untuk pulang. Jelas saja Jessie menolaknya dan ia berkata ia bisa pulang sendirian. Lalu tiba-tiba Jessie melihat sesuatu di taman. Kemudian Jessie ketakutan, berubah pikiran dan meminta Kevin untuk mengantarnya. Jelas saja Kevin mengeluarkan motor super pengikat hati wanita yaitu Jupiter MX. Saat perjalanan, Kunti juga nebeng di belakang motornya. Setiba di kosnya, Jessie malu-malu kucing karena merasa keren dibonceng sama Kevin. Karena udah malam, Kevin pun pergi meninggalkan Jessie. Tiba-tiba laki-laki ganteng bernama Nino mengemis cinta dan mengajak Jessie untuk balikan. Jessie sepertinya mendapat trauma dan Jessie tetap menolak Nino untuk balikan kepadanya. Kemudian Nino mengingatkan bahwa dia merasa ketakutan seperti ia rasakan.
Untung saja Nino datang untuk menenangkan Jesse. Setelah diberitahu Nino di kosan, saat mendengar penjelasan Jesse itu hanya akal-akalan Nino, tapi Jesse yakin apa yang ia lihat adalah pocong beneran. Setelah beberapa saat, Rika melihat Nino saat menyimpan sesuatu, namun Nino beralasan ia hanya menyimpan doi receh. Sebelum pulang, Nino menghampiri Jesse, kita harus terus bersama-sama untuk menghadapi teror ini. Singkat waktu, Jesse yang sangat ketakutan, namun lagi-lagi Jesse terlihat gelisah, gak bisa tidur. Mendengar Rika yang berada di luar, Jesse pun berpikir, siapa sih yang tidur denganku? Tiba-tiba Rika melihat sesuatu di bawah tempat tidur Jesse. Mereka heran saat menemukan kotak berisi sesuatu, dan Rika berpikir bahwa ini ulah Nino. Nino terlihat sedang mencukur jenggot di WC kontrakannya. Tas saja Nino terlihat sangat stres karena Nino sering diganggu Neng Kunti. Keesokan harinya Jesse pun terlihat sangat cantik dan mempesona. Tiba-tiba Rika dan Eric heran saat melihat Jesse sangat ketakutan. Lantas, Rika pun mengatakan apa yang dilihat Jesse itu hanya efek banyak pikiran. Singkat cerita, Kevin dan nenek Piot yang sedang beradut bacot yang gak selesai-selesai. Namun, Kevin heran kenapa si tante ramal kartu gamblet ke tempat mereka. Namun terlihat keluarga Kevin cuman tidak peduli melihat pertengkaran Kevin dan nenek Piot. Melihat kedatangan Jesse, Kevin langsung mengajak Jesse untuk masuk ke dalam kamarnya. Belum saja menginstal game, tiba-tiba si nenek Piot datang mengantar si dukun kartu. Mau tak mau, Kevin harus mengantarnya. Namun sebelum pergi, Kevin memberikan minuman Fanta. Setelah Kevin pergi, Jesse sendirian di kamar. Setelah mengantar si dukun, Kevin yang sangat penasaran maksud dan tujuan meramal menggunakan kartu gambler di rumahnya. Lantas si dukun menjelaskan bertujuan untuk mencari pelaku penabrakan mobil. Kembali kepada Jesse yang sedang menyikat, anehnya noda itu terlihat seperti darah. Bagaimana bisa Nino mempunyai jurus Hiraisen Hokage keempat tiba-tiba sudah berada di hadapanku? Lantas melihat Jesse berada di kamar cowok, Nino menuduh Jesse selingkuh. Lantas mendengar hal itu, Jesse mulai risih tentang Nino yang selalu mengurusi kehidupannya. Nggak boleh ninggalin gue, Jess. Jesse! Di kamar Jesse saat melihat liontin foto Kevin bersama kedua orang tuanya. Lalu Jesse pun mulai teringat tentang kejadian masa lalu. Jesse pun merasa shock dan menenangkan diri dengan cuci muka. Kevin
Kevin pun heran Jesse kabur meninggalkan rumahnya. Kemudian nenek Piot memanggil Kevin untuk makan bersama keluarga. Mendengar hal itu, Kevin sudah muak dengan tantenya yang menganggap orang tuanya masih hidup. Kevin pun mulai mengingatkan jika orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Si nenek Piot tetap menganggap bahwa orang tuanya Kevin masih hidup dan sedang duduk di meja untuk makan bersama. Singkat cerita, lihat Kevin datang, terlihat Jesse menyesal dan langsung meminta maaf kepada Kevin. Kevin pun heran tiba-tiba Jesse meminta maaf kepadanya. Jesse pun mengungkap semuanya kepada Kevin. Ketika itu Nino dan Jesse masih berpacaran dan mereka saling bertengkar hebat. Kalau perlu kita mati bareng-bareng. Inilah rupanya penyebab kematian keluarga Kevin, tapi Nino tidak menolong ibu Kevin yang kecelakaan. Nino malah mengajak Jesse untuk kabur dan menyuruh Jesse agar merahasiakan kejadian itu. Setelah mendengar cerita itu, Kevin pun kecewa meskipun Jesse meminta maaf, dan Kevin muak dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian beralih kepada Nino, terlihat dia semakin depresi, bermacam-macam kejadian yang selalu menerornya. Menghampiri Nino, lalu Nino memeluk Jesse dan Nino sangat bahagia karena Jesse mau menemuinya. Ia pun meminta Jesse jangan meninggalkannya. Teror yang terus terjadi sambil menenangkan Nino, Jesse pun berjanji kalau aku akan berada di sisimu. Aku tahu. Ternyata itu bukanlah Jesse tapi Neng Kunti. Dan bukan cuman itu, teror setan buntung kembali memperlihatkan wujudnya. Singkat cerita, teman-temannya Nino yang sudah mengetahui semuanya mengantar Jesse untuk menemui Nino, dan mereka membuka kamarnya Nino. Di dalam kamar yang sangat berantakan, Jesse menemukan surat cinta, maksudnya catatan bahwa Nino sedang diteror oleh setan. Rick. Setelah semuanya jelas, Rika menemukan kotak di kamar Nino untuk menangkal makhluk gaib, tapi tidak berhasil. Kemudian mereka pun menduga jika kini Nino berada di rumah Kevin. Setelah tiba di rumah Kevin, aura negatif yang sangat kuat. Tiba-tiba Jesse sudah masuk di dalam rumah. Di dalam rumah, Jesse mengendap-endap di rumah Kevin. Tiba-tiba adiknya Kevin datang menyadari si bocil itu berdarah. Lalu tiba-tiba Jesse menerima telepon dari Kevin, dan kini Kevin menyuruh Jesse agar dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun Jesse berkata, dan kini ia sudah berada di rumah Kevin, menemukan David dalam keadaan terluka. Mendengar hal itu, Kevin terheran, memberitahu Jesse jika David adalah salah satu korban kecelakaan dan kini ia sudah meninggal. Mendengar hal itu, Jesse
segera pergi ke rumahnya dan menemukan teman-temannya Jesse berada di luar. Ini kamar siapa? Jess! Jess! Pin melihat 3 pocong berbaring. Ternyata selama ini si nenek pewot menyimpan mayat orang tua dan adiknya Kevin di kamar loteng. Akibatnya tidak bisa menerima kematian keluarganya. Jelas saja saat Jesse melihatnya sampai shock. Sedangkan di sisi lain si nenek pewot berada di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, Nino OTW keluar kota untuk menghindari segala teror yang menimpanya. Tanpa ia sadari, pocong sedang numpang di mobilnya. Dengan santunya, Nino sedang meminum minuman oleng. Setelah tiba-tiba di toilet, Nino tidak menduga bahwa dia telah meninggal dunia. Terima kasih, itu pembahasan dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.